Saya Hamnia Putri Lestari. Di sini saya akan membacakan isi jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Sumber Polutan Nitrogen dalam Air Laut oleh Juju Susana. Komposisi kimia air laut sangat kompleks. Di dalamnya terdapat bermacam-macam unsur dan senyawa kimia yang bermanfaat bagi kehidupan biota laut. Zat hara yang dibutuhkan sebagai nutrisi bagi biota laut merupakan salah satu senyawa kimia yang terdapat dalam air laut. Nitrogen dalam bentuk persenyawaannya merupakan salah satu unsur nutrisi tersebut. Keberadaan senyawa tersebut sangat dibutuhkan untuk pembentukan protoplasma. Konsumen senyawa nitrogen dalam air laut adalah alga bentos dan fitoplankton. Keberadaan senyawa nitrogen dalam air laut selain secara alami dapat juga berasal dari beberapa sumber pembuangan yang mengalir ke dalam laut. Sumber nitrogen tersebut adalah industri-industri pertanian, kimia, tekstil, kulit, makanan, dan kehutanan. Masing-masing industri mengalirkan buangannya ke dalam perairan dengan variasi bentuk dan konsentrasi senyawa nitrogen yang berbeda. Bentuk buangan secara nitrogen dari masing-masing industri tersebut pada mulanya bukanlah merupakan senyawa kimia yang berbahaya, karena bentuknya masing-masing spesifik untuk jenis buangan secara kimia tertentu. Namun setelah sampai di perairan akan bergabung dengan buangan senyawa kimia tertentu yang berasal dari industri lainnya sehingga akan bereaksi membentuk senyawa kimia baru yang berbahaya bagi kehidupan organisme di dalamnya. Nitrogen adalah unsur kimia bukan logam yang mempunyai bilangan atom 14 dalam sistem periodik. Masing-masing atomnya memiliki 5 elektron valensi dalam konfigurasi Ns2n-P3. Di dalam unsur nitrogen terdapat baik di udara, laut maupun darat. Selain dalam bentuk gas, unsur kimia ini bisa terdapat sebagai bentuk persenyawaan dengan unsur lain membentuk senyawa baru yang mempunyai sifat kimia berbeda dengan unsur semula. Dalam bentuk gas, nitrogen yang memiliki unsur kimia N2 bersifat stabil. Gas ini merupakan sifat kimia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak reaktif. Ketidakreaktifan nitrogen ini disebabkan oleh adanya ikatan triple dalam gas nitrogen. Secara kimia, nitrogen adalah unsur yang unik dalam golongannya karena dapat membentuk senyawa kimia dalam sebuah bilangan oksidasinya, mulai dari -3 hingga +5. Oleh karena itu, ia dapat berinteraksi dengan oksigen membentuk senyawa nitrogen oksida. Senyawa nitrogen oksida merupakan senyawa kimia beracun dalam atmosfer. Di antara beberapa bentuk oksida, gas ini tidak berwarna, berbau agak manis, dan bersifat anestetik, sehingga banyak digunakan oleh dokter gigi. Nitrogen oksida yang paling berbahaya adalah nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida, karena bila terhisap dapat mematikan. Kedua skala industri dilakukan dengan cara pencairan udara. Dalam skala industri, sebagian besar nitrogen digunakan untuk membuat amonia, urea amonia sulfat, dan asam nitrat. Nitrogen dalam air laut. Nitrogen merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan organisme. Sebab unsur nitrogen diperlukan dalam mensintesis molekul-molekul protein yang kompleks dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan reproduksi organisme tersebut. Sehubungan dengan sifatnya yang unik, maka nitrogen dalam lingkungan perairan pun terdapat berbagai bentuk dan gabungan kimiawi yang luas dan meliputi tingkat oksidasi yang berbeda. Secara umum, senyawa nitrogen dalam air laut terdapat dalam dua bentuk, yaitu nitrogen organik dan anorganik. Nitrogen organik berada dalam bentuk terkait di unsur pokok sel makhluk hidup yang masih hidup, contoh purin, peptidah, dan asam amino. Sedangkan nitrogen anorganik terdapat dalam keadaan larut amonia, nitrat, nitrit, serta gas. Konsentrasi senyawa nitrogen dalam air laut. Secara alami, konsentrasi nitrogen, nitrat dalam air laut hanya beberapa. Senyawa ini merupakan salah satu senyawa sel nutrisi yang berfungsi dalam merangsang pertumbuhan produksi primes. Oleh sebab itu, konsentrasi nitrat yang berlimpah dalam air laut berhubungan erat dengan kesuburan suatu perairan. Beberapa sumber nitrogen dalam perairan. Sumber-sumber nitrogen yang mengalir ke Danau Värend, Swedia. Pertama, pertanian 50%, kehutanan 30%, maksudnya 23%, pembuangan
pembuangan kota 6%, industri kehutanan 5%, industri kimia 10%, industri lain-lain 2%. Nitrogen sebagai racun. Unsur nitrogen dan fosfor dalam air laut berfungsi sebagai nutrisi bagi biota di dalamnya dalam batas-batas konsentrasi tertentu yang layak untuk keperluan biota. Maka keberadaan unsur-unsur nutrisi tersebut tidak bermasalah. Namun bila konsentrasinya berlimpah, maka akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi yang menyebabkan unsur-unsur nutrisi tersebut berubah fungsinya. Nitrogen dalam perairan estuarin. Estuarin yang merupakan salah satu komponen ekosistem pesisir didefinisikan oleh Odum 1971 sebagai suatu perairan pesisir semi tertutup yang berhubungan dengan laut lepas dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sebagai terjadinya pasang surut air laut, maka akan terjadi percampuran air tawar yang berasal dari daratan melalui aliran sungai dengan air laut yang berasal dari laut lepas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa estuarin merupakan suatu daerah peralihan antara perairan air tawar dan air laut.